Forensik Dr. Natalia nomor 6.41 keterangan terdakwa nomor 229 surat visum et repertum psikiatrikum nomor TU.0202 garis miring Romawi 9 garis miring 15.10 garis miring 0330 garis miring 2016 tanggal 15 Maret 2016. Kedelapan, bahwa benar akibat pertengkaran dengan Patrick terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015 karena ingin bunuh diri dengan menyalakan gas barbecue, dan saat itu terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Christy Louise Carter, para bangsat di rumah sakit ini tidak mengizinkan pulang dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh. Seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tahu pasti caranya. Saya bisa mendapatkan pistol dan saya tahu dosis yang tepat. Berdasarkan keterangan BAP saksi Christy Louise Carter, angka 10 dibacakan keterangan ahli psikiatri forensik Dr. Natalia Widiasi Raharjanti nomor 6.10 sampai 6.11. Kesembilan, bahwa benar sekira tahun 2015 korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara terdakwa dengan pacarnya yang bernama Patrick, sehingga korban Mirna menasihati terdakwa agar putus saja dengan Patrick yang suka kasar dan pemakai narkoba, dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan korban Mirna tersebut ternyata membuat terdakwa marah serta sakit hati, sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban Mirna. Berdasarkan keterangan saksi Arif Setiawan Sumarko, BAP tanggal 10 Maret 2016 nomor 3. Yang ke-10, bahwa benar setelah kemarahan terdakwa kepada korban Mirna tersebut, terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya yang bernama Patrick dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia. Hal tersebut membuat terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada korban Mirna, sehingga untuk membalas sakit hatinya tersebut, terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Mirna berdasarkan dan bersesuaian antara keterangan saksi John Jesus Torres nomor 24.4, keterangan saksi Christy Louise Carter nomor 13 dan 14, keterangan ahli Dr. Natalia Widiasi Raharjanti nomor 6.10, keterangan Rati, keterangan Profesor Roni 10.8, keterangan Profesor Sarlito 11.8, surat visum et repertum psikiatrikum nomor TU.0202 garis miring Romawi 9 garis miring 15.10 garis miring 0330 garis miring 2016 tanggal 15 Maret 2016, dan barang bukti berupa satu berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head Carter 1 Charles ST Paramata NSW, ada 15 laporan. Yang ke-11, bahwa benar untuk mewujudkan rencananya itu terdakwa berusaha menjalin kembali komunikasi dengan korban Mirna melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 5 Desember 2015 saat terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia. Namun saat itu tidak mendapatkan jawaban dari korban Mirna. Berdasarkan dan bersesuaian dari keterangan saksi Arif Setiawan Sumarko nomor 2.20, keterangan saksi Made Sandi Salihin dalam BAP tanggal 21 Januari 2016 nomor 11 yang dibenarkan di depan persidangan, berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 11 garis datar 1 garis datar 2016 cyber halaman 18 dari 160 halaman, keterangan terdakwa nomor 106 sampai dengan 111, barang bukti HP korban Mirna dan HP terdakwa, surat visum et repertum psikiatrikum nomor TU.0202 garis miring Romawi 9 15.10 garis miring 0330 garis miring 2016 tanggal 15 Maret 2016. 12, bahwa benar kemudian terdakwa tiba di Indonesia pada tanggal 5 Desember 2015 dan tanggal 6 Desember 2015 terdakwa menghubungi korban Mirna melalui WhatsApp untuk memberitahukan keberadaan terdakwa di Jakarta, dan terdakwa mengajak korban Mirna untuk bertemu. Berdasarkan dan bersesuaian berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 11 garis datar 1 garis datar 2016 cyber halaman 18 dari 160 halaman, dan keterangan terdakwa nomor 106. 13, bahwa benar selanjutnya terjadilah pertemuan antara terdakwa dengan korban Mirna beserta suami korban, yaitu saksi Arif Setiawan Sumarko di salah satu restoran bumbu dan kelapa gading di daerah Jakarta Utara. Berdasarkan keterangan saksi Arif Setiawan Sumarko nomor 2.19 dan keterangan terdakwa nomor 126. 14, bahwa benar setelah pertemuan itu terdakwa sangat aktif menghubungi korban Mirna melalui WhatsApp. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 terdakwa meminta agar korban Mirna membuat grup WhatsApp yang beranggotakan terdakwa, korban Mirna, dan saksi Hani dengan mengatakan, bikin grup chat sama Hani and me dong. Dan atas permintaan terdakwa itu, korban Mirna membuat grup WhatsApp dengan nama Billy Blue Days yang beranggotakan terdakwa, korban Mirna, saksi Hani, dan Vera, di mana dalam percakapan grup WhatsApp
tersebut terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di restoran Olivier West Mall Ground Floor Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atas atas pilihan terdakwa. Berdasarkan dan bersesuaian antara keterangan saksi Bonzuita alias Hani nomor 4.7, surat berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 11-1-2016 cyber halaman 44 sampai dengan halaman 159 dari 160 halaman. Barang bukti berupa 1 bundel printout WhatsApp grup Billy Blue yang disita dari saksi Bonzuita alias Hani dan keterangan terdakwa nomor 130. Ke-15 bahwa benar sebelum terdakwa menentukan restoran Olivier, saksi Hani sempat memberikan pilihan lokasi yakni public market atau restoran Olivier. Namun setelah terdakwa browsing internet untuk melihat lokasi kedua tempat tersebut, akhirnya terdakwa memilih restoran Olivier berdasarkan dan bersesuaian antara keterangan saksi Bonzuita alias Hani nomor 4.7, keterangan terdakwa nomor 37 sampai 38, surat berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 11-1-2016 cyber halaman 44 sampai dengan halaman 159 dari 160 halaman serta barang bukti berupa 1 bundel printout WhatsApp grup Billy Blue yang disita dari saksi Bonzuita alias Hani. 16 bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2016 dalam grup WhatsApp Billy Blue Days terdakwa tiba-tiba menanyakan tentang ada tidaknya dokter umum di Grand Indonesia dengan alasan ingin membeli vitamin D yang biasa terdakwa konsumsi. Padahal sejak tanggal 6 Desember 2015 terdakwa sudah berada di Jakarta dan sempat juga pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatannya, namun terdakwa tidak membeli vitamin D tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Bonzuita alias Hani nomor 4.8, keterangan terdakwa nomor 132, surat berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 11-1-2016 cyber halaman 44 sampai dengan halaman 159 dari 160 halaman dan barang bukti berupa 1 bundel printout WhatsApp grup Billy Blue yang disita dari saksi Bonzuita alias Hani. 17 bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 pada pukul 12:58 waktu Indonesia Barat melalui grup WhatsApp terdakwa mengatakan akan mentraktir jus kepada korban Mirna, saksi Hani dan Vera, dan terdakwa mengirim ataupun memposting menu minuman di restoran Olivier yang terdakwa ambil dari situs zomato.com, di mana minuman dalam situs tersebut adalah minuman dingin, dan sesuai percakapan dalam WhatsApp terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna serta memberitahukan kepada mereka jika terdakwa akan datang terlebih dahulu ke restoran Olivier untuk memesan tempat. Berdasarkan keterangan saksi Bonzuita alias Hani nomor 4.9 berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 11-1-2016 cyber halaman 44 sampai dengan halaman 159 dari 160 halaman, barang bukti berupa 1 bundel printout WhatsApp grup Billy Blue yang disita dari saksi Bonzuita alias Hani dan keterangan terdakwa nomor 24. 18 bahwa benar selanjutnya terjadi percakapan ataupun chatting di grup WhatsApp di mana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnam Ice Coffee di restoran Olivier. Dari percakapan tersebut, terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan Vietnam Ice Coffee untuk korban Mirna. Hal ini berdasarkan dan bersesuaian antara keterangan saksi Bonzuita alias Hani nomor 4.9, surat berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 11-1-2016 cyber halaman 44 sampai dengan halaman 159 dari 160 halaman, barang bukti berupa 1 bundel printout WhatsApp grup Billy Blue yang disita dari saksi Bonzuita alias Hani, keterangan terdakwa nomor 28. Ke-19 bahwa benar terdakwa sampai di restoran Olivier pada sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat terdakwa ditanya oleh korban Mirna, terdakwa tidak mengakui kalau sudah berada di restoran Olivier, melainkan terdakwa mengaku kalau terdakwa masih di jalan. Padahal berdasarkan rekaman CCTV restoran Olivier, terdakwa sudah sampai di restoran Olivier tersebut dan terdakwa langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok atau no smoking area kepada saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua yang bertugas sebagai resepsionis restoran Olivier. Hal ini berdasarkan dan bersesuaian antara keterangan saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua nomor 5.6, keterangan saksi Bonzuita alias Hani nomor 4.9, keterangan ahli digital forensik AKBP Mnu Al-Azhar MSCN nomor 3.10, keterangan ahli digital forensik Christopher Haryaman Rianto nomor 4.11, surat berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 11-1-2016 cyber halaman 44 sampai dengan halaman 159 dari 160 halaman,
Barang bukti berupa 1 bundel print out chapter percakapan grup WhatsApp grup Billy Blue yang disita dari saksi Bun Zuita alias Hani, surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 246-FKF-2016 tanggal 27 Januari 2016. Barang bukti 1 unit barang bukti flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu S-M nomor 1403A7A412CAT rekaman CCTV dari restoran Olivier West Mall Grand Indonesia. Keterangan terdakwa nomor 139 berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi nomor BAP _23_2 Romawi _2016 Iden yang dibuat tanggal 9 Februari 2016 atas pemotretan pada tanggal 7 Februari 2016 serta surat visum et repertum psikiatrikum nomor TU.0202 Romawi 9-15.10-030-2016 tanggal 15 Maret 2016. 20 bahwa benar setelah itu terdakwa masuk ke dalam restoran Olivier untuk melihat keadaan di dalam restoran Olivier tersebut berdasarkan keterangan saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua nomor 5.7, keterangan ahli digital forensik AKBP Mnu Al-Azhar nomor 3.10, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariaman Rianto nomor 4.11, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu rekaman CCTV dari restoran Olivier West Mall Grand Indonesia, keterangan terdakwa nomor 43, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi nomor BAP 23_Romawi 2_2016 Iden yang dibuat tanggal 9 Februari 2016 atas pemotretan pada tanggal 7 Februari 2016. 21 bahwa benar setelah mengamati keadaan restoran Olivier, kemudian terdakwa meninggalkan restoran Olivier menuju ke toko Bath and Body Works lantai 1 West Mall Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan sesampainya di toko tersebut terdakwa membeli 3 buah sabun cuci tangan dan meminta kepada saudari Tri Nurhayati selaku karyawan toko Bath and Body Works agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 paper bag. Hal ini berdasarkan dan bersesuaian antara keterangan saksi Aprilia Cindy Cornelia nomor 5.9 atau 5.10, keterangan ahli digital forensik Mnu Al-Azhar nomor 3.10, keterangan ahli digital forensik Christopher Rianto nomor 4.11, surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Lab 246-FKF-2016 tanggal 27 Januari 2016, keterangan terdakwa nomor 45 berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi nomor BAP 23_2 Romawi 2016 Iden yang dibuat tanggal 9 Februari 2016 atas pemotretan pada tanggal 7 Februari 2016, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu rekaman CCTV dari restoran Olivier West Mall Grand Indonesia, barang bukti berupa 3 buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath and Body Works, dan 3 buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath and Body Works yang masing-masing tas kertas belanja berisi 1 buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath and Body Works. Alat bukti surat berupa BAP saksi atas nama Tri Nurhayati tanggal 28 Januari 2016 angka 6. 22 bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 16:14 waktu Indonesia Barat terdakwa kembali ke restoran Olivier dengan membawa 3 buah paper bag yang masing-masing berisi sabun cuci tangan, dan sesampainya di sana terdakwa diantarkan oleh saksi Cindy ke area tidak merokok dan terdakwa meminta meja berupa tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi dinding kaca dengan area yang lebih tertutup sambil mengatakan kepada saksi Cindy, kata di daerah sana, walaupun masih terdapat meja-meja lainnya dengan tempat duduk kursi yang masih kosong pada area tidak merokok. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua nomor 15.14 5.21, keterangan ahli digital forensik Mnu Al-Azhar MSCN nomor 3.10, keterangan ahli digital forensik Christopher Rianto nomor 4.11, surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Lab 246 FKF-2016 tanggal 27 Januari 2016, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi
atas pemotretan pada tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa nomor 51. Barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu, rekaman CCTV dari restoran Olivier West Mall Grand Indonesia. Barang bukti berupa 3 buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath and Body Works, dan 3 buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath and Body Works, yang masing-masing tas kertas belanja berisi 1 buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath and Body Works, dan barang bukti 1 set meja kursi table 54. 23 bahwa benar sesampainya di meja 54 terdakwa duduk di ujung sofa yang bersebelahan dengan meja 53, lalu meletakkan 3 buah paper bag yang masing-masing berisi sabun cuci tangan ke atas sofa di sebelah kanan terdakwa. Kemudian saksi Cindy meninggalkan meja 54 untuk mengambil daftar menu makanan. Setelah saksi Cindy meninggalkan meja, terdakwa langsung meletakkan 3 buah paper bag yang masing-masing berisi sabun cuci tangan tersebut satu persatu ke atas meja 54. Kemudian saksi Cindy menghampiri terdakwa kembali sambil menyerahkan daftar menu dan menjelaskan jika pemesanan makanan ataupun minuman bisa dilakukan dengan memanggil server atau pelayan. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Aprilia Cindy Cornelia nomor 5.14, keterangan ahli digital forensik Emnu Al-Azhar nomor 3.10, keterangan ahli digital forensik Christopher Arianto nomor 4.11, surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor 246-FKF-2016 tanggal 27 Januari 2016, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi atas pemotretan pada tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa nomor 57 sampai dengan 60, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu, rekaman CCTV dari restoran Olivier West Mall Grand Indonesia. Barang bukti berupa 3 buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath and Body Works, dan 3 buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath and Body Works, yang masing-masing tas kertas belanja berisi 1 buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath and Body Works. Di 24 bahwa benar terdakwa tidak melakukan pemesanan makanan atau minuman dengan memanggil pelayan, namun justru terdakwa pergi ke bar untuk memesan minuman VIC untuk korban Mirna dan 2 koktail yaitu Old Fashion dan Sazerac pada saksi Yohanes Rihidima. Kemudian terdakwa dilayani oleh saksi Marlon Alex Napitupulu untuk memasukkan pesanan terdakwa ke dalam sistem pemesanan restoran Olivier atau Princit. Terdakwa ke dalam sistem berdasarkan dan bersesuaian keterangan saksi Yohanes Rihidima nomor 9.4, keterangan saksi Marlon nomor 6.3, keterangan ahli digital forensik Emnu Al-Azhar nomor 3.10, keterangan ahli digital forensik Christopher Rianto nomor 4.11, surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor 246-FKF-2016 tanggal 27 Januari 2016, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi atas pemotretan pada tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa nomor 64 sampai dengan 70, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu, rekaman CCTV dari restoran Olivier West Mall Grand Indonesia, dan barang bukti berupa 1 lembar Princit. 25 bahwa benar di depan bar tersebut terdakwa meminta kepada saksi Marlon untuk mengambil foto terdakwa dengan menggunakan HP iPhone 5 warna putih milik terdakwa dengan posisi terdakwa membelakangi bar dan pandangan terdakwa mengarah ke meja 54. Hal ini berdasarkan dan bersesuaian antara keterangan saksi Yohanes Rihidima nomor 9.4, keterangan saksi Marlon Alex Napitupulu nomor 6.3, keterangan ahli digital forensik Emnu Al-Azhar nomor 3.10, keterangan digital forensik surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor 246 tanggal 27 Januari 2016, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi atas pemotretan pada tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa nomor 72 sampai 73, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu, rekaman CCTV dari restoran Olivier West Mall Grand Indonesia, barang bukti berupa 1 buah iPhone 5 warna putih berikut SIM card nomor 087780606012. 26 bahwa benar setelah selesai memesan 3 minuman tersebut terdakwa langsung membayar minuman itu atau close bill, dan untuk itu terdakwa berjalan menuju kasir sambil menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan dalam restoran Olivier.
Sesampainya di depan kasir, terdakwa yang didampingi oleh saksi Marlon kemudian dilayani oleh saksi Jukia selaku kasir dan terdakwa membayar 3 pesanan minuman tersebut secara tunai. Lalu terdakwa kembali ke meja 54 dan kembali duduk di ujung sofa yang bersebelahan dengan meja 53. Berdasarkan keterangan saksi Marlon nomor 6.3, keterangan saksi Jukia nomor 10.5, keterangan ahli digital forensik Emnu Al-Azhar nomor 3.26, keterangan ahli digital forensik Christopher Rianto nomor 4.11, surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor 246 tanggal 27 Januari 2016, surat berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, surat berita acara pemotretan rekonstruksi atas pemotretan tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa nomor 77 sampai 79, barang bukti 1 buah flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu, rekaman CCTV dari restoran Olivier West Mall Grand Indonesia, barang bukti berupa 1 lembar prinsip, barang bukti 8 bendel bil penjualan Ice Vietnam Coffee pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016. 27. Bahwa benar setelah pesanan minuman VIC yang dipesan oleh terdakwa muncul di mesin perincit dan bersamaan pula dengan terdakwa membayar pesanan di kasir, saksi Rangga selaku barista langsung membuat VIC pesanan terdakwa dengan mengikuti standar operating procedure atau SOP pada restoran Olivier dan menaruhnya di meja guridong atau tempat pengambilan minuman yang berada di depan kasir. Sekira pukul 16.23 waktu Indonesia Barat, saksi Nopi Dwi Henanto meletakkan VIC ke nampan lalu menyerahkannya kepada saksi Agus Triono selaku runner untuk diantar ke meja 54. Hal ini berdasarkan dan bersesuaian antara keterangan saksi Rangga nomor 8.4, keterangan saksi Nopi Dwi Hantanto nomor 18.3, keterangan saksi Agus Triono nomor 7.3, 7.12, keterangan ahli digital forensik Emnu Al-Azhar nomor 3.45, keterangan ahli digital forensik Christopher Rianto nomor 4.11, surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor 246 tanggal 27 Januari 2016, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi atas pemotretan pada tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa nomor 79 sampai dengan 80, barang bukti berupa 1 buah flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu, rekaman CCTV dari restoran Olivier West Mall Grand Indonesia, barang bukti berupa 1 lembar prinsip, barang bukti berupa 8 bendel bil penjualan Ice Vietnam Coffee pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, barang bukti berupa 1 gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnam Coffee, barang bukti berupa 1 botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnam Coffee. 28. Bahwa benar dalam proses penyajian VIC yang dilakukan oleh saksi Agus Triono dimulai dengan meletakkan gelas jenis tumbler di atas meja 54 tepat di depan terdakwa, bahwa gelas tumbler tersebut berisi susu putih dan es batu yang di atasnya terdapat cangkir Hario F60 berisi kopi beralaskan kertas penyaring kopi. Selanjutnya saksi Agus Triono meletakkan tisu di samping gelas tumbler dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tisu tersebut. Kemudian saksi Agus Triono menyeduh air panas menggunakan teko ataupun jug stainless ke dalam cangkir Hario F60 sehingga cairan kopi yang ada di dalamnya menetes memenuhi gelas tumbler yang ada di bawahnya, di mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Triono bahwa aroma kopinya strong, warna susu putih Indomilk dan warna cairan kopi masih hitam serta tampak masih batas antara susu dengan kopi ataupun warna VIC normal sebelum diaduk. Setelah selesai menyajikan VIC, saksi Agus Triono meninggalkan meja 54 dengan kondisi minuman VIC belum teraduk dan sedotan belum dimasukkan ke dalam gelas tumbler. Tidak lama kemudian, saksi Marlon Napitupulu selaku server mengantarkan 2 minuman koktail Old Fashion dan Sazerac ke meja 54 dan saat itu terlihat oleh saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas tumbler berisi VIC dan 3 buah paper bag masih ada di atas meja 54. Hal ini berdasarkan dan bersesuaian antara keterangan saksi Agus Triono nomor 7.12 sampai dengan 7.16, keterangan saksi Hani nomor 4.12, keterangan saksi Marlon nomor 6.8, keterangan ahli digital forensik Emnu Al-Azhar nomor 3.45, keterangan ahli digital forensik Christopher Rianto nomor 4.11, surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor 246 tanggal 27 Januari 2016, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi atas pemotretan pada tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa nomor 86, barang bukti berupa 1 unit barang 1 buah
1 unit barang bukti flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu, rekaman CCTV dari restoran Olivier West Mall Grand Indonesia. Barang bukti berupa 1 gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnam Coffee. Barang bukti berupa 1 botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnam Coffee. Barang bukti berupa 1 unit teko untuk air panas. Barang bukti berupa 3 buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath and Body Works, dan 3 buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath and Body Works yang masing-masing tas kertas belanja berisi 1 buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertulis Bath and Body Works. 29 bahwa benar setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekira pukul 16:28 waktu Indonesia Barat, barulah terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa, di mana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV nomor 9 yang terhalang oleh suatu pembatas dan dedaunan. Kemudian untuk menutupi aktivitasnya dari pengunjung sekitar meja 54, maka terdakwa sengaja menyusun 3 buah paper bag di depan minuman VIC. Namun demikian tetap terlihat gerakan tangan terdakwa mengambil sekitar 5 gram racun sianida dari tas warna coklat yang terletak di sebelah kirinya di atas sofa pada sekitar pukul 16:29:50 waktu Indonesia Barat. Kemudian memasukkannya ke dalam gelas berisi minuman VIC yang disajikan untuk korban Mirna. Kemudian pada sekitar pukul 16:33:11 waktu Indonesia Barat, terdakwa terlihat memindahkan letak gelas VIC di posisi meja sebelah kanannya atau di tengah meja 54. Berdasarkan keterangan ahli digital forensik M. Nuh Al-Azhar nomor 3.25, keterangan ahli digital forensik Christopher Rianto nomor 4.11, ahli psikologi Dr. Sarlito Wiraman nomor 11.5, keterangan ahli psikolog Antonia Rati Anjayani nomor 6.7, keterangan ahli kriminologi Profesor Dr. Roni Rahman Niti Baskara nomor 10.6, keterangan ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi nomor 2.25, keterangan ahli toksikologi Dr. Renat Gelgel Wirasuta nomor 6.26, surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor 246 tanggal 27 Januari 2016, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A _KTF _2016, surat berita acara pengujian penentuan waktu dimasukkannya sianida ke dalam minuman kopi serta pengaruh sianida terhadap kain nomor lab 1257 _KTF _2016 tanggal 11 April 2016, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi atas pemotretan pada tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A _KTF _2016 tanggal 21 Januari 2016, keterangan terdakwa nomor 86 sampai 98, barang bukti berupa 1 unit barang bukti flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu, rekaman CCTV dari restoran Olivier West Mall Grand Indonesia. Barang bukti berupa 1 gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnam Coffee. Barang bukti berupa 1 buah botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnam Coffee. Barang bukti berupa 3 buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath and Body Works, dan 3 buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath and Body Works yang masing-masing tas kertas belanja berisi 1 buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath and Body Works. Barang bukti berupa 1 buah tas perempuan merek Charles & Kate warna coklat. Barang bukti berupa 1 set meja kursi table 54. Terima kasih majelis. Masih lanjutkan. Bahwa benar setelah terdakwa memasukkan sekitar 5 gram racun cyanida NaCN ke dalam gelas Vietnam Ice Coffee dan memindahkan gelas Vietnam Ice Coffee tersebut di posisi meja sebelah kanannya di tengah meja 54, kemudian sekira pukul 16.33.52 WIB sampai dengan pukul 16.34.04 terdakwa memindahkan 3 buah paper bag ke belakang sofa dan terdakwa kembali duduk di posisi semula, yaitu di ujung sofa yang bersebelahan dengan meja 53. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan ahli digital forensik M. Nuh Al-Azhar nomor 3.25,
keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, keterangan ahli fisiologi Profesor Dr. Salita Wira nomor 11.8, keterangan ahli psikologi Dr. Antonia Ratih Anjayani nomor 6.7, keterangan ahli kriminologi Profesor Dr. Roni Niti Baskara nomor 10.6, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 246/FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu, rekaman CCTV dari restoran Olivier, barang bukti berupa 1 gelas berisi sisa cairan minuman ice Vietnam Coffee, barang bukti 1 botol yang berisi sisa cairan minuman ice Vietnam Coffee, barang bukti berupa 3 buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat peta merah berlaber kertas motif yang bertuliskan Bath and Body Works. Di dalam 3 buah kertas belanja motif kotak-kotak warna biru bertuliskan Bath and Body Works. Barang bukti berupa 1 set meja kursi table 54. 31 bahwa benar kemudian di meja 54 ditempati oleh terdakwa diambil oleh saksi Sari yang menanyakan pendapat terdakwa tentang minuman koktail yang diminumnya, dan juga dihampiri oleh saksi Ahmar untuk mengambil gelas koktail yang sudah habis diminum oleh terdakwa. Namun keduanya tidak menyentuh gelas minuman Vietnam Ice Coffee yang ada di atas meja 54. Berdasarkan bersesuaian dengan keterangan saksi Sari nomor 13.1, keterangan saksi Amar nomor 11.2, keterangan ahli digital forensik M. Nuh Al-Azhar nomor 3.50 sampai dengan 3.51, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 246/FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemutaran rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa nomor 92, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu, rekaman CCTV dari restoran Olivier, barang bukti berupa 1 gelas yang berisi sisa cairan minuman ice Vietnam Coffee, barang bukti berupa 1 botol yang berisi sisa cairan minuman ice Vietnam Coffee, barang bukti berupa 1 set meja table 54. 32 bahwa benar sekira pukul 17.18 WIB korban Mirna dan Saksiani datang ke restoran Olivia, kemudian menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di meja 54, lalu korban duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi Vietnam Ice Coffee yang sudah dimasukkan racun cyanida. Lalu korban Mirna bertanya kepada terdakwa, ini minuman siapa? Dan terdakwa menjawab, ini buat lu Mir, kan lu bilang mau. Kemudian korban Mirna mengatakan, oh ya ampun, untuk apa pesan dulu? Maksud gua nanti pesennya pas gua datang, thank you udah dipesenin. Kemudian korban Mirna mengambil gelas berisi Vietnam Ice Coffee yang sudah dimasukkan racun cyanida dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas, lalu mengaduk sebentar, kemudian langsung meminum Vietnam Ice Coffee yang sudah dimasukkan racun cyanida tersebut menggunakan sedotan sebanyak 20 ml cairan Vietnam Ice Coffee yang mengandung 289 mg liter NaCN atau setidaknya sekitar 12,8 ml sampai 25,6 ml cairan Vietnam Ice Coffee yang mengandung 183,73 mg per liter sampai dengan 367,5 mg per liter NaCN. Berdasar dan bersesuaian dengan keterangan saksi Hani nomor 4.12, keterangan ahli digital forensik M. Nuh Al-Azhar, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nusamran Subanti nomor 2.25, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Retnat Gelgel Wirasuta nomor 6.26, berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 246/FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, barang bukti 1
1 unit barang bukti flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV restoran Olivier, barang bukti 1 gelas berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, barang bukti berupa 1 botol yang berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. 33. Bahwa benar ketika Vietnam es Coffee diminum oleh korban Mina, saksi Hani yang berada di samping kanan korban melihat warna Vietnam es Coffee tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna meminum Vietnam es Coffee, seketika itu korban Mirna bereaksi dengan mengatakan gak enak banget, this is awful, sambil mengibas-ngibaskan tangannya di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman Vietnam es Coffee tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh terdakwa. Melihat kondisi tersebut, saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi Vietnam es Coffee yang telah dimasukkan racun NaCN. Itu dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas, sehingga Vietnam es Coffee tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agustriono melewati meja 54 dan melihat warna Vietnam es Coffee yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit. Kemudian saksi Agustriono mengatakan kepada saksi Rosi Ratnadila tentang warna Vietnam es Coffee tersebut yang mirip warna kuning kunyit. Lalu sekitar 2 menit kemudian, akibat meminum Vietnam es Coffee yang telah dimasukkan racun natrium cyanida NaCN, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala bersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong secara kejang-kejang. Melihat kondisi korban Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil nama korban Mirna dan menelepon saksi Arif Setiawan Sumarko, suami korban Mirna. Sementara terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hani. Padahal terdakwa memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban sebagaimana pelatihan yang diberikan saat minggu pertama terdakwa bekerja di New South Wales Ambulan. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bonjuwita Hani nomor 4.12, keterangan saksi Agustriono nomor 7.6, keterangan saksi Rosi Ratnadila nomor 12.1 sampai dengan 12.6, keterangan BAP saksi Kristi Louis Carter angka 6 dibacakan, keterangan ahli digital forensik AKBP M. No Al-Azhar, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, keterangan ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi nomor 2.25, keterangan ahli toksikologi Dr. Retnat Gelgel Wirasuta nomor 6.26, keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo SPF nomor 1.25, keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Dr. Budi Sampurno nomor 9.59, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 246 FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi pada tanggal 7 Februari 2016, barang bukti berupa 1 gelas berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, barang bukti 1 botol berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, keterangan terdakwa nomor 149 sampai dengan 152. Nomor 34, bahwa benar tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Olivier yakni M. Gentile Andi Lola alias Ileng selaku GM restoran Olivier, saksi Devi Kristina Siagian selaku head bar, saksi Agustriono, saksi Rosi Ratnadila alias Rosi selaku server dan beberapa karyawan restoran Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban karena mereka melihat warna Vietnam es Coffee yang telah dimasukkan racun cyanida NaCN yang diminum korban Mina berwarna kuning seperti kunyit, tidak seperti warna Vietnam es Coffee pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu, di mana pada saat itu terdakwa mempertanyakan bahwa minuman Vietnam es Coffee tersebut dicampur dengan apa. Selanjutnya sisa Vietnam es Coffee tersebut disimpan dengan memberikan kepada saksi Yohanes Trihidima yang kemudian diserahkan kepada saksi Rangga yang berada di pantry untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sesuai SOP restoran Olivier. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bonjuwita alias Hani nomor 4.12,
keterangan saksi Devi Kristianawati Siagian nomor 14.6, keterangan saksi Agus Triyono nomor 7.17 sampai dengan 7.19, keterangan saksi Rosi Ratnadila nomor 12.1 sampai dengan 12.6, keterangan saksi Yohanes Ridima nomor 9.9, keterangan saksi Rangga nomor 8.22, keterangan saksi digital forensik M. Nuh Al-Azhar nomor 3.57, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 246 FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016. Barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier. Berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016. Berita acara pemeriksaan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016. Barang bukti berupa 1 gelas berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. Barang bukti 1 botol yang berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. Keterangan terdakwa nomor 157. 35. Bahwa benar saat berusaha untuk menolong korban Mirna, para karyawan restoran Olivier kesulitan untuk mendekati korban Mirna hingga harus meminta terdakwa untuk keluar dan berdiri dari sofa meja 54 dan yang berbentuk setengah lingkaran tersebut. Barulah ketika meja digeser, maka para karyawan Olivier dapat mengeluarkan korban dari meja 54. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.41, keterangan saksi Agus Triyono nomor 7.18, keterangan saksi Rosi Ratnadila nomor 12.1 sampai dengan 12.6, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu yang berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier. 36. Bahwa benar pada saat keluar dan berdiri dari meja 54, terdakwa menggaruk-garuk tangan dari paha kanannya. Berdasarkan keterangan ahli digital forensik M. Nuh Al-Azhar nomor 3.57. 37. Bahwa benar sifat racun cyanida NaCN apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal. Keterangan berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan ahli Dr. Nusamran Subadi MSI nomor 2.5, keterangan ahli Imade Agus Gelgel Wirasuta nomor 6.63. Bahwa benar saksi Devi Krisnawati Siagian selaku head bar pergi ke pantry untuk memeriksa Vietnamese coffee yang diminum oleh korban Mina dan mencicipi Vietnamese coffee tersebut yang dirasakan pahit, sedikit panas, terbakar di lidah, serta pedas. Kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual. Selain itu, aroma Vietnamese coffee juga menyengat, bukan seperti aroma Vietnamese coffee normal. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.30, 14.44, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, barang bukti 1 unit flash disk 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier. Berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016. Berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016. Barang bukti 1 gelas yang berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. Barang bukti 1 botol berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. 39. Bahwa benar setelah mencicipi Vietnamese Coffee di pantry, saksi Devi Krisnawati Siagian kembali lagi ke meja 54 dan sempat berbicara dengan terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak diam saja dan membantu korbannya yang sedang sakit. Kemudian terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mina dan ikut mengangkat korban Mirna ke kursi roda. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.31, keterangan ahli digital forensik AKBP M. Nuh Al-Azhar nomor 3.58, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, barang bukti flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier. Berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016. Berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016. Keterangan terdakwa nomor 158. 40. Bahwa benar selain saksi Devi Kristianiwati Siagian
yang mencicipi kopi Vietnam Ice Coffee tersebut. Saksi Marwan Amir selaku bar kapten juga ikut mencicipi Vietnam Ice Coffee tersebut di pantry dengan cara meneteskan Vietnam Ice Coffee ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar kebas. Kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali di sink serta kumur-kumur dengan air keran. Lalu saksi Marwan Amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry, di mana saksi Marwan Amir dan saksi Rangga juga ikut mencium aroma Vietnam Ice Coffee tersebut yang sangat menyengat, dan apabila dicium lebih lama aroma itu membuat sulit bernafas dan bukan seperti aroma Vietnam Ice Coffee normal. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Marwan Amir nomor 15.5, keterangan saksi Rangga nomor 8.22, keterangan saksi digital forensik Christopher Harimanrianto nomor 4.11, barang bukti flash disk 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV restoran Olivier, barang bukti 1 gelas berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, barang bukti 1 botol berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. 41, bahwa benar kemudian Ileng membawa korban Mirna menggunakan kursi roda ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia Jakarta Pusat ditemani oleh saksi Hani dan terdakwa dengan melewati jalur di depan bar. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bonjuwita alias Hani nomor 4.12, keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.33, keterangan ahli digital forensik M. Nuh Al-Azhar, keterangan ahli digital forensik Christopher Harimanrianto nomor 4.11, barang bukti flash disk Toshiba 32 GB yang berisi rekaman CCTV di restoran Olivier, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa nomor 160. 42, bahwa benar setelah korban Mirna dibawa keluar restoran Olivier menuju ke klinik Damayanti, saksi Krisnawati Siagian mendatangi bar dan meminta dibawakan Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna dari pantry. Lalu saksi Devi Krisnawati meminta diambilkan plastik bening, kemudian membungkus Vietnam Ice Coffee tersebut dengan menggunakan plastik bening. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.34, keterangan saksi Rangga nomor 8.23, keterangan saksi Yohanes Ridima nomor 9.10, keterangan ahli digital forensik Christopher Harimanrianto nomor 4.11, barang bukti 1 flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier. 43, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 di restoran Olivier ada 10 pemesan Vietnamese Coffee panas hot maupun Vietnam Ice Coffee, namun hanya minuman Vietnam Ice Coffee pesanan terdakwa saja yang rasa, aroma dan warnanya berbeda dari Vietnam Ice Coffee lainnya. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.3, 14.40, keterangan saksi Rangga nomor 8.37, barang bukti berupa 8 bendel bil penjualan Vietnam Ice Coffee pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, barang bukti berupa 1 lembar prinsip. Nomor 44, bahwa benar sampai di klinik tersebut sekira pukul 17.30, Dr. Andri Yosua selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban seperti orang pingsan, badan kaku, namun masih hidup. Lalu kurang lebih 5 menit kemudian datang saksi Arif untuk membawa korban Mirna ke Rumah Sakit Abdiwaluyo Jalan HOS Cokro Aminoto 31 dan 33 Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bonjuwita alias Hani nomor 4.14, keterangan saksi Arif Setiawan Sumarko nomor 2.14, keterangan terdakwa nomor 161. Nomor 45, bahwa benar setibanya di Rumah Sakit Abdiwaluyo sekitar pukul 18, saksi Dr. Prima Yudo selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Abdiwaluyo memeriksa kondisi korban yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, nafas tidak ada dan denyut jantung tidak ada, atau dinamakan juga dead on arrival DOA. Selanjutnya tindakan terhadap korban Mirna dilanjutkan oleh saksi Dr. Adianto, di mana sesuai prosedur tetap melakukan tindakan medis kepada korban Mirna berupa bantuan nafas, resusitasi, pompa jantung paru selama kurang lebih 15 menit,
Namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan korban Mirna dinyatakan meninggal secara tidak wajar pada pukul 18.30 WIB. Sebagaimana surat Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor 004-dir-RSAW-1-2016 tanggal 11 Januari 2016 yang berisi resume medis atas nama Wayan Mirna Salihin. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bunju Wita Alisani nomor 4.14, keterangan saksi Arif Setiawan Sumarko nomor 2.15, keterangan saksi Dr. Adianto nomor 23.17, keterangan saksi Dr. Prima Yudo nomor 22.5, keterangan terdakwa nomor 162 sampai dengan 164, surat Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor 004-RSAW-1-2016 tanggal 11 Januari 2016 bahwa benar pada pukul 19.40 atau sekitar kurang lebih 70 menit setelah korban dinyatakan meninggal dunia, Dr. Adianto mengambil sampel cairan lambung dengan menggunakan satu buah pipet dari tubuh korban Mirna dan diserahkan kepada pihak keluarga saksi Dermawan Salihin untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Dermawan Salihin nomor 1.9, keterangan saksi Dr. Adianto nomor 21.11, keterangan saksi Dr. Prima Yudo nomor 22.8, surat Rumah Sakit Abdul Waluyo nomor 004-dir-RSAW-1-2016 tanggal 11 Januari 2016. Bahwa benar jenazah korban Mirna kemudian dipindahkan ke rumah duka Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat, dan di sana pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah korban Mirna karena kasihan dan tidak mau korban Mirna diacak-acak. Lalu sekitar pukul 21.30 jenazah korban Mirna diembalming oleh ahli patologi forensik Dr. Jaya Surya Atmaja selaku dokter Rumah Sakit Darmais dengan cara memotong bagian korban dengan pisau untuk mencari pembuluh darah vena, kemudian memasukkan 3 liter cairan formalin ke dalam pembuluh darah vena tersebut menggunakan kompresor. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Dermawan Salihin nomor 1.12, keterangan ahli patologi forensik Dr. Jaya Surya Atmaja nomor 2.3. Poin 48, nomor 48 bahwa benar penolakan terhadap otopsi merupakan hal yang umum bukan saja di Indonesia melainkan di negara-negara lain karena berbagai alasan sosiologis termasuk alasan agama dan budaya. Berdasarkan keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Budi Sampurna SPFD FM nomor 9.15 dan keterangan ahli patologi forensik Dr. Jaya Surya Atmaja nomor 2.50. Nomor 49 bahwa benar Saudara Lia Amalia selaku petugas Rumah Sakit Darmais Jakarta Barat dibacakan BAP Lia Amalia angka 6 yang bertugas memandikan jenazah korban Mirna pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 23.30 melihat ada beda fisik dari jenazah korban Mirna, yakni sekeliling bibir bagian dalam terlihat warna kebiruan agak gelap dan setelah diberi listrik warna tersebut tidak juga tertutupi dan bagian dari wajahnya terlihat memerah. Keterangan BAP Lia Amalia angka 6 dibacakan bahwa benar saat kejadian di restoran Olivier kemudian menjadi temuan pihak kepolisian Polsek Tanah Abang, lalu dilakukan laporan polisi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 pukul 22.15 oleh Ibtu Satino. Berdasarkan surat laporan polisi 02-A-1 Romawi 2016 tanggal 6 Januari 2016 bahwa benar satu buah pipet berisi sampel cairan lambung dari tubuh korban Mirna tersebut diserahkan oleh saksi Dermawan Salihin kepada anggota Polsek Tanah Abang pada tanggal 6 Januari pukul 23.30. Berdasarkan keterangan saksi Dermawan Salihin nomor 1.9, surat berita acara penyitaan Polsek Tanah Abang tanggal 6 Januari 2016, surat penetapan penyitaan nomor 699 Penpit 2016 tanggal 27 April 2016. Nomor 52 bahwa benar di hari yang sama pada malam harinya di restoran Oliver, saksi Devi Krisnawati Siagian meminta kepada saksi Yohanes Ridima untuk memisahkan sisa minuman Vietnam Ice Coffee korban Mirna yang berada di kelas untuk sebagian dipindahkan ke dalam botol air mineral kosong agar tidak tumpah pada saat akan dibawa melakukan pemeriksaan, dan selanjutnya gelas Vietnam Ice Coffee tersebut Saudara dibungkus. jaksa, coba di volume suara diperkeras sedikit. Ya, ya. Ya, silakan.
Jadi angka 53 bahwa benar kemudian datang anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan restoran Olivier TKP dan saksi Devi Krisnawati Siagian, kemudian menyerahkan gelas Vietnam Ice Coffee dan botol berisi sisa kopi yang diminum korban Mirna kepada anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.35, keterangan saksi Yohanes Ridima nomor 9.10, surat berita acara penerimaan barang bukti di TKP tanggal 6 Januari 2016, foto serah terima barang bukti di restoran Olivier tanggal 6 Januari 2016. Nomor 54. Benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 23.30 anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat meminta kepada saksi Devi Kristiani Siagian untuk membuat VIC pembanding yang kemudian diserahkan oleh saksi Devi Krisnawati Siagian ke Polsek Tanah Abang untuk kemudian pada tanggal 8 Januari dipindahkan seluruhnya ke dalam botol mineral kosong dengan pertimbangan agar tidak tumpah. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.47, 14.48, B surat berita acara penyitaan barang bukti VIC pembanding, C berita acara pemindahan barang bukti pembanding dari gelas ke botol tanggal 8 Januari 2016. 55. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 Puslapor Mabes Polri menerima penyerahan barang bukti antara lain berupa 1 gelas sisa minuman Vietnam Ice Coffee, 1 botol sisa minuman Vietnam Coffee, kami lagi 1 botol sisa minuman es Vietnam Coffee dan 1 botol minuman pembanding. Berdasarkan dan bersesuaian dengan A. Keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subandi, B. Surat berita acara pemindahan barang bukti gelas pembanding ke botol pada tanggal 8 Januari 2016, C. Berita acara pemeriksaan laboratorium diagnostik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh tanggal 21 Januari 2016. 56. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2016 atas rujukan dari Direskrimum Polda Metro Jaya, maka pada tanggal 10 Januari 2016 dikeluarkan surat penarikan laporan polisi terhadap LP02-1-2016 sektor TA dengan surat nomor B-235-1-2016 Direskrimum dan diikuti dengan pelimpahan laporan polisi terhadap LP.02-1-2016 sektor Tanah Abang melalui surat B-66-1-Romawi-2016 sektor TA kepada Direskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 10 Januari 2016 sesuai berdasarkan dan sesuai dengan surat nomor B-235-1-Romawi-2016 Direskrimum tanggal 10 Januari 2016 perihal penarikan laporan polisi terhadap LP.202-1-Romawi-2016 sektor TA, B surat nomor B-66-1-2016 sektor TA Polda Direskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 10 Januari 2016 perihal pelimpahan laporan polisi terhadap LP02-1-2016 sektor TA. Nomor 57. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 01.00 WIB pihak keluarga telah berdiskusi dengan pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang telah mengambil alih laporan polisi nomor 02-1-2016 sektor TA dari Polsek Tanah Abang, akhirnya mengizinkan kepolisian untuk mengambil sampel bagian tubuh dari jenazah korban Mirna untuk kepentingan penjaringan, yakni lambung, hati, empedu, dan urin. Berdasarkan dan berkesesuaian dengan A. Keterangan saksi Darmangan Salim nomor 1.12, B. Keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo SPM FDFM nomor 1.9 sampai dengan nomor 1.10, C. Surat visum et repertum nomor Pol R07 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditangani oleh Dr. Arif Fahino dan Dr. Slamet Purnomo. D. Surat nomor B-23-1-2016 Direskrimum tanggal 10 Januari 2016 perihal penarikan laporan polisi terhadap LP02
2/1/2016 sektor TA. Surat B/66/1/2016 sektor TA kepada Direskrim Polda Metro Jaya tertanggal 10 Januari 2016 perihal pelimpahan laporan polisi terhadap LP02/1/2016 sektor Tanah Abang. 58. Bahwa benar korban positif 22 mg per liter pestisida atau obat-obatan negatif lain-lain positif kafein. BB4 pH6 arsen negatif, ion sianida negatif, ion natrium negatif, pestisida obat-obatan negatif lain-lain negatif. BB5 pH 5,5 arsen negatif, ion sianida positif 0,2 mg per liter, ion natrium positif 950 mg per liter, pestisida obat-obatan negatif lain-lain positif kafein. BB6 pH 5,5 arsen negatif, ion sianida negatif, ion natrium positif 500 mg per liter, pestisida obat-obatan negatif lain-lain positif kafein. BB7 pH 8 arsen negatif, ion sianida negatif, ion natrium positif 2300 mg per liter, pestisida obat-obatan lain-lain positif kafein dengan metode konvei mikrodifusi, Wieset test, GCMS, LCMCMS, kadar keasaman pH, UV, VIC, spektrofotometri, ion kromatografi. Berdasarkan dan berkesesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nusaman Subandi, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisa barang bukti minuman organ cairan tubuh nomor lab 086A/KTA/2016 tanggal 21 Januari 2016. Bahwa benar ketika senyawa natrium ion sianida yang terlalu dalam cairan kopi mencapai lambung korban Mina, maka akan bereaksi dengan asam lambung atau HCl. Hal ini akan mengurangi sebagian besar kandungan sianida di dalam cairan lambung. Selanjutnya, proses pengambilan sampel organ tubuh korban Mina yang baru dilakukan oleh dokter forensik setelah berselang sekitar 3 hari sejak kematian korban Mina dan juga proses embalming yang telah dilakukan terhadap jenazah korban Mina turut mempengaruhi terurainya ion sianida atau ion CN- maupun ion tiosianat atau ion SCN-. Hal tersebut telah menjelaskan penyebab rendahnya kandungan sianida yang masih tersedia di dalam lambung korban BB5 yaitu sebanyak 0,2 mg per liter dan juga menjelaskan mengapa tidak ditemukan sianida maupun ion tiosianat dalam hati dan jaringan empedu BB4 serta urin BB7. Kami ulangi, jaringan empedu BB6 serta urin BB7. Hal tersebut berdasarkan dan berkesesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nusaman Subrandi MSI nomor 2.13, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Imade Askus Wirasuta nomor 6.37, C. keterangan ahli toksikologi Dr. Michael Robertson nomor 9.39, D. keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Samad Purnomo nomor 1.16, E. keterangan kedokteran forensik Profesor Budi Sampurna SPF nomor 9.22, H. keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Gatot Lawrence nomor 4.26, I. keterangan toksikologi forensik Dr. Rarnet Budiawan nomor 3.61, F. surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisa barang bukti sisa minuman dan air organ cairan tubuh nomor lab 086A/KTA/2016 tanggal 21 Januari 2016. G. surat keterangan ahli nomor 01-04-C4-BG-00.16/2016 tanggal 13 Februari 2016 yang dibuat dan ditangani oleh Ketua UPT Lab Forensik Sains dan Kriminologi Universitas Udayana Bali. 63. Bahwa benar BB4 berupa satu buah pipet berisi cairan sisa lambung kurang lebih 0,1 ml hasilnya negatif terhadap arsen, ion sianida, ion natrium, pestisida atau obat-obatan dan lain-lain atau kafein dikarenakan volume sampel sisa cairan lambung sebanyak 0,1 ml tidak cukup untuk dianalisa karena volume yang terlalu sedikit dan volume sebanyak 0,1 ml tersebut hanya cukup untuk dilakukan pengukuran kadar pH-nya saja. Hal ini dapat dipastikan dengan negatifnya juga hasil pemeriksaan lain-lain kafein dalam sisa cairan lambung korban selain hasil negatif ion sianida. Padahal
Kafein seharusnya juga ada di dalam cairan lambung korban Mirna karena minuman VIC yang diminum oleh korban Mirna mengandung kafein dan merupakan minuman terakhir yang dikonsumsi olehnya. Hal tersebut berdasarkan dan berkesesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subrandi nomor 2.14, keterangan ahli toksikologi forensik Michael Robinson nomor 9.38 dan surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman organ cairan tubuh nomor lab 086A/KTA/2016 tanggal 21 Januari 2016. Bahwa benar kesimpulan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 08A/KTA/2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Anda Nur Dayati, Ashar Dahlan MSI, Helmiadi SSI, Eti Susanti AMD Farm dan juga diketahui oleh Dr. Nur Samran Subrandi selaku Kabid Kim Biofor pada Puslab Forensik Barreskrim Polri, yakni pada PP1 minuman ais Vietnam Coffee dalam gelas positif mengandung zat bahan beracun atau berbahaya yaitu ion cyanida setara dengan 7.400 mg per liter setara dengan NaCN 14 gram per liter dengan pH 13. Pada PP2, minuman ais Vietnam Coffee dalam botol positif mengandung zat bahan beracun atau berbahaya yaitu ion cyanida sebesar 7.900 mg per liter setara dengan NaCN 15 gram per liter dengan pH 13. Pada PP5, lambung mengandung zat atau bahan beracun berbahaya yaitu ion cyanida sebesar 0,2 mg per liter dengan pH 5,5. 4. Menurut literatur nomor 2, nilai letal dosis natrium cyanida untuk manusia adalah LDLO 2857 mikrogram per kilogram berat badan. Pada PP1, minuman ais Vietnam Coffee dalam gelas, PP2 minuman ais Vietnam Coffee dalam botol, PP3 minum pembanding, PP5 lambung, PP6 empedu dan hati, PP7 urin positif mengandung zat bahan aktif yaitu kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung di dalam kopi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subrandi menyimpulkan bahwa cyanida bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar, di mana jumlah cyanida atau NaCN yang terkandung dalam VIC yang diminum oleh korban Mirna adalah kurang lebih 298 mg dan jumlah ini jauh melebihi besar letal dosis cyanida NaCN untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42 mg. Atas dasar itu, Dr. Arif Wayono SPF dan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo SPF DFM yang melakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban Mirna adalah karena cyanida NaCN yang jauh lebih besar dari letal dosis sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya. Hal tersebut berkesesuaian dan berdasarkan dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subrandi nomor 2.10, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Imadi Agus Galgalwirosutan nomor 6.2, keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo nomor 1.19, keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Dr. Budi Sampurna nomor 9.29 dan surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman organ dan cairan tubuh nomor lab 086A/KTA/2016. 65. Bahwa benar sifat racun cyanida berbentuk garam sangat mudah larut dalam air dan larutannya bersifat sangat basah, pH 8-14 tergantung konsentrasinya, sehingga bersifat sangat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar atau terkena oleh bahan tersebut. Kalau mengenai permukaan kulit, maka kulit akan melepuh dan terasa pedih dan panas seperti terbakar api. Natrium cyanida mempunyai sifat racun yang sangat tinggi. Pada pH lebih dari 12, 100% NaCN berada dalam bentuk ionnya. Bentuk ion ini akan menghambat pembentukan asam cyanida dan mencegah penguapan HCN dari kopi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadi penguapan HCN selama kopi korban disiapkan hingga diminum oleh korban. Pencegahan penguapan HCN juga akan memberikan efek menekan munculnya bau HCN yang seperti buah almond dan terasa pahit ketika diminum. Suhu yang rendah dari
ice coffee juga berpengaruh pada penekanan penguapan gas HCN. Sedangkan pada suhu yang tinggi di atas suhu ruang, maka penguapan gas HCN menjadi lebih cepat dan menimbulkan bau seperti buah almond dan membahayakan orang sekitar yang menghirupnya ketika racun sianida dilarutkan ke dalam cairan, dalam hal ini adalah minuman Vietnam Ice Coffee. Dan kemudian diminum oleh korban dengan kadar melebihi letal dosis, maka akan menimbulkan gejala perasaan sangat pedih dan panas pada saluran cerna hingga lambung korban dan akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang terkena cairan, pusing, lemas, nafas cepat, kejang-kejang, sampai tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Hal ini berdasarkan dan berkesesuaian dengan keterangan saksi nomor 4.12, keterangan saksi Devi nomor 14.46, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subandi nomor 2.16 sampai 2.18, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Retnat Imade Agus Gilgel Wirasuta nomor 6.23, keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo nomor 1.16, keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Dr. Budi Sampurna nomor 9.29, bahwa benar berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Dr. Nur Sarman, di mana rata-rata per 1 kali sedotan adalah kurang lebih 20 ml larutan Vietnam Ice Coffee, maka jumlah natrium sianida yang terkandung dalam cairan kopi yang diminum oleh korban adalah sekitar 0,0149 gram per mililiter kali 20 ml sama dengan 0,298 gram NaCN setara dengan 298 mg NaCN. Pendekatan berbeda dilakukan oleh Dr. Retnat Imade Agus Gilgel Wirasuta. Fakta persidangan menunjukkan 1. Pada BB1 minuman ice coffee, minuman ice Vietnam coffee dalam gelas positif mengandung zat atau beracun atau zat berbahaya yaitu ion cyanid setara dengan 7.400 mg per liter, setara dengan NaCN 14 gram per liter dengan pH 13. Pada BB2, minuman es Vietnam Coffee dalam botol positif mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion cyanida setara dengan 7.900 mg per liter, setara dengan NaCN 15 gram per liter dengan pH 13. Pada BB5 lambung mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion cyanida setara 0,20 mg per liter dengan pH 5,5. Kemudian dengan mempertimbangkan keadaan lambung korban yang memiliki pH 1 sampai dengan 3 dengan kadar HCl banding 50 sampai 100 dan mendasarkan pada reaksi penetralan asam lambung, maka dibutuhkan NaCN sebanding dengan 183,73 mg sampai 367,5 mg untuk dapat membuat pH lambung mendekati pH 5,5. Hal ini setara dengan sedotan kopi Vietnam Ice Coffee sebanyak 12,8 sampai 25,6 ml. Bahwa dengan berat badan korban Mirna yang sekitar 60 kg, maka kisaran dosis letal atau dosis mematikan adalah 47,22 sampai 367,5 mg per 60 kg berat badan. Bahwa dengan metode pendekatan yang berbeda diperoleh kesesuaian tentang rentang jumlah racun sianida yang masuk ke dalam tubuh korban Mirna. Bahwa dosis NaCN yang masuk ke dalam tubuh korban adalah di atas letal dosis atau dosis mematikan. Hal ini berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Sarman Subandi nomor 2.19, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Retnat Imade Agus Gilgel Wirasuta nomor 6.23, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor
Barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A/KTA/2016. 67. Bahwa benar Puslapor Bareskrim Polri telah melakukan percobaan untuk menentukan waktu dimasukkan racun sianida ke dalam minuman Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna. Dengan sebelumnya mempertimbangkan chain of custody dari barang bukti, mulai sejak barang bukti tersebut berada di restoran Olivier sampai dengan diterima dan diperiksa oleh Puslapor Bareskrim Polri dengan kesimpulan yaitu: 1. Waktu dimasukkannya atau dilarutkannya bahan beracun natrium sianida oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum korban dapat ditentukan melalui data konsentrasi kation natrium yang terdapat di dalam barang bukti cairan kopi barang bukti yang diminum korban. Konsentrasi Na positif tidak mengalami perubahan, sementara konsentrasi anion sianida Cn negatif mengalami penurunan dari waktu ke waktu, serta kurva penurunan konsentrasi anion sianida ditentukan melalui pengujian. 2. Waktu dimasukkannya atau dilarutkannya bahan beracun natrium sianida oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum oleh korban adalah pada rentang waktu jam 16.30 sampai dengan 16.45 pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2016. 3. Rentang waktu tersebut di atas 16.30 sampai dengan 16.45 adalah rentang waktu di mana minuman kopi beracun tersebut berada di dalam penguasaan pemesan minuman. Bahwa dengan pendekatan berbeda yang mengacu pada literatur menyebutkan laju penguapan gas sianida dari larutan natrium sianida mengikuti kinetika laju orde pertama, persamaan kineti reaksi orde pertama mengikuti persamaan eksponensial. 2. Data percobaan dalam berita acara pengujian penentuan waktu dimasukkan sianida ke dalam minuman kopi serta pengaruh sianida terhadap kain. 3. Analisa dan perhitungan persamaan penguapan gas sianida menggunakan program Kinetic Micromet Science. Maka ahli Dr. Retnat Imade Agus Gelgel Wirasuta menyimpulkan berdasarkan simulasi diperoleh perkiraan rentang waktu penambahan NaCN ke dalam kopi antara pukul 16.30 WIB hingga 16.45 WIB pada tanggal 6 Januari tahun 2016. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa benar minuman Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna telah ditambahkan racun sianida pada tanggal 6 Januari 2016 antara pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB. Hal ini berdasar dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Sarman Subandi nomor 2.26, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Retnat Imade Agus Gelgel Wirasuta nomor 6.23, surat berita acara pengujian penentuan waktu dimasukkan sianida ke dalam minuman kopi serta pengaruh sianida terhadap kain nomor lab 1257/KTF/2016 tanggal 11 April tahun 2016. 68. Bahwa benar penyebab kematian korban Mirna dapat dipastikan karena keracunan sianida yang terdapat dalam minuman Vietnam Ice Coffee dengan analisa terhadap fakta-fakta yang menunjukkan masuknya Vietnam Ice Coffee ke dalam lambung, terserapnya Vietnam Ice Coffee beserta kandungannya dan bekerjanya racun sianida atau NaCN ke dalam tubuh korban Mirna, yakni A. Masuknya Vietnam Ice Coffee ke tubuh korban Mirna merupakan suatu fakta bahwa 1. Dalam minuman Vietnam Ice Coffee BB ada kafein, ion CN 7.400 mg per liter dan 7.900 mg per liter, dan ion Na 7.857 mg per liter dan 9.142 mg per liter, dan pH 13. 2.
minuman Vietnam Ice Coffee pembanding tidak ada ion CN, sedangkan ion Na hanya 22 mg per liter. 3. Diketahui bahwa korban Mirna meminum Vietnam Ice Coffee tersebut sebelum timbulnya gejala. 4. Lambung mengalami erosi dan ulserasi yang sesuai dengan akibat korosi. 5. Isi lambung mengandung kafein, ion CN 0,2 mg per liter, dan ion Na 960 mg per liter dengan pH 5,5. 6. Empedu dan urin mengandung kafein. Masuk dan terserapnya Vietnam Ice Coffee beserta kandungannya dapat dibuktikan dari 1. pH lambung 5,5 padahal pH lambung normal 1-3. Minuman yang masuk harus basa yang cukup kuat sehingga dapat mempengaruhi pH lambung. 2. Kafein ada di lambung dan bahkan di empedu dan urin, berarti telah terserap. Secara logika dapat dikatakan bahwa kandungan lain dalam Vietnam Ice Coffee tersebut juga terserap. 3. Ion Na 960 mg per liter menunjukkan bahwa ion Na berasal dari Vietnam Ice Coffee. BB bukan dari Vietnam Ice Coffee pembanding. 4. Dari kandungan Na dan CN yang seharusnya keduanya tinggi dalam kopi yang diminum, Na masih cukup tinggi dalam isi lambung, sedangkan CN sudah tinggal sedikit, berarti CN sudah terserap. B. Bekerjanya racun sianida. Bahwa CN telah terserap telah dibuktikan di atas. Bahwa CN tersebut telah bekerja diperlihatkan dengan gejala yang terekam dalam CCTV. Setidaknya keluhan tidak enak, sakit perut, kolaps dalam hitungan menit, nafas cepat, tidak sadar, dan mati. Saksi juga ada yang menyebut korban sempat kejang dan wajahnya kemerahan. Tidak ditemukannya CN dalam hati disebabkan oleh proses degradasi sianida di dalam tubuh pasca kematian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 1. Minuman Vietnam Ice Coffee telah diminum korban. 2. Minuman Vietnam Ice Coffee yang diminum adalah Vietnam Ice Coffee yang berisi BB1 dan BB2 hingga mengubah pH isi lambung dan mengakibatkan erosi dan ulserasi. 3. Kandungan Vietnam Ice Coffee telah terserap kafein, Na dan CN. Kafein terbukti sudah sampai empedu dan urin. 4. Tidak terdeteksinya CN dalam hati dapat diterangkan oleh perubahan pasca kematian. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bon Juwita alias Hani nomor 4.12, keterangan saksi Lia Amalia dalam BAP angka 6 dibacakan, keterangan saksi Devi Krisnawati Siagia nomor 14.46, keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo nomor 1.16, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nusarman Subandi nomor 2.16 sampai nomor 2.18, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Renat Imade Agus Gelgel Wirasuta nomor 6.23, keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Dr. Budi Sampurna nomor 9.29, surat berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti sisa minuman dan organ cairan nomor lab 086A/KTA/2016, surat visum et repertum nomor polisi R/007/1/2016 Rumkit Bayangkara tingkat 1 tanggal 10 Januari tahun 2016, keterangan ahli digital forensik Mnu Al-Azhar nomor 3.56, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11. Barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Oliver West Mall Grand Indonesia. 69. Bahwa benar. Stop dulu. Kita istirahat dulu ya. Sudah maghrib. Kita buka lagi nanti jam 19 ya. Oleh karenanya persidangan diskors.
Pemirsa, sidang ke-27 kasus kopi maut bersianida dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso saat ini diskors terlebih dahulu untuk istirahat salat maghrib, dan persidangan hari ini mengagendakan mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Ada sejumlah poin yang dibeberkan oleh jaksa penuntut umum sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat siang tadi. Beberapa poin ini dibeberkan oleh JPU yang akan menjadi dasar dalam tuntutan yang nanti akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Secara bergantian, jaksa menjelaskan dasar-dasar diajukannya tuntutan, yaitu kesimpulan yang diambil dari keterangan saksi-saksi, baik saksi fakta dan saksi ahli. Kemudian dari beberapa percobaan dan pemeriksaan terdakwa, dan juga pemeriksaan korban dan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara. Keterangan saksi-saksi fakta mulai dari keluarga hingga pelayan kafe menurut JPU adalah murni keterangan yang benar tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan JPU, diyakini bahwa Mirna meninggal dunia karena sianida. Ahli kedokteran forensik bisa memastikan sebab kematian Mirna, yaitu karena sianida. Menurut JPU, kesimpulan berdasarkan pemeriksaan ahli kedokteran forensik terhadap sampel organ Mirna, mulai dari lambung, hati, jantung, dan urin. Hasilnya terjadi korosi di lambung Mirna dan ditemukan 0,2 mg per liter sianida di lambung Mirna. Hal ini juga dikuatkan oleh ahli toksikologi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum yang menguatkan dugaan penyebab kematian Mirna karena ada sianida di dalam Vietnamese ice coffee yang diminum oleh Mirna dan dipesan oleh Jessica Kumala Wongso.